Utara, Gema Sajiku, Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku. Kepada inovator Gema Sajiku beserta tim, disilakan untuk naik ke atas pentas. Bapak, Ibu, silakan. Ya, baik para penilai, ini adalah inovasi kedua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, yaitu inovasi Gema Sajiku, Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku. Baik Bapak inovator, kita putar video dulu atau mau presentasi dulu Bapak? Video dulu, oke. Video inovasi Gema Sajiku 3 menit, silakan. Gema Sajiku, Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku dibentuk karena masih terdapat kasus pasung ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Buntao. Adanya pemahaman yang keliru terhadap ODGJ sebagai penyakit keturunan atau kutukan mengakibatkan layanan kesehatan terhadap ODGJ kurang maksimal. Ide awal munculnya inovasi Gema Sajiku setelah kami melakukan pendataan di 6 kelurahan Lembang di Kecamatan Buntao. Kami dapatkan 71 kasus dengan orang dengan gangguan jiwa dan 5 diantaranya adalah kasus pasung. Dampak inovasi Gema Sajiku sangat berdampak signifikan kepada masyarakat, khususnya kelompok penderita dengan orang gangguan jiwa atau DGJ dan keluarganya. Program Gema Sajiku berhasil menurunkan kasus pasung dari 5 atau 7,0% di tahun 2019 berkurang menjadi 2 atau 0,4% di tahun 2022. Dan insya Allah pada tahun 2023 Kecamatan Buntao bebas pasung. Strategi agar program ini berkelanjutan itu secara institusi, pemerintah Lembang Songkalo mengambil kebijakan untuk secara hukum mengeluarkan surat keputusan dan MOU dengan Puskesmas Buntao. Kemudian secara sosial itu Gema Sajiku sangat mendapat dukungan lintas sektor dan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ketua PKK, kader kesehatan jiwa, dan tim binaan dari Puskesmas Buntao. Kemudian secara manajerial dengan rutin melakukan pertemuan lintas sektor setiap 3 bulan untuk monitoring dan mengevaluasi program Gema Sajiku ini agar berkelanjutan dan secara terus-menerus melakukan perbaikan program di kesehatan jiwa. Sekian dan terima kasih. Untuk mewujudkan Kecamatan Buntao bebas pasung, Gema Sajiku melakukan pendataan ODGJ secara menyeluruh, mengedukasi keluarga agar meningkatkan kepedulian terhadap penderita ODGJ, serta memfasilitasi ODGJ rujukan ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan terstandar dari tenaga kesehatan jiwa. Inovasi Gema Sajiku berdampak terhadap capaian program kesehatan jiwa di mana penderita ODGJ tidak diterlantarkan dan mendapat penanganan dan pengobatan terstandar oleh dokter ahli jiwa. Saya Salvis Pasang selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara mendukung inovasi yang mampu menjawab keresahan masyarakat akan kebersamaan pasien ODGJ. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu tadi video inovasi dari inovator Gema Sajiku. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak inovator untuk presentasi. Bapak silakan. Luar biasa ini paripurna di Toraja Utara ya. Iya, baik Bapak, waktu presentasinya 7 menit, silakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati para panelis tim kompetisi inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan tahun 2023. Yang saya hormati hadirin sekalian yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai inovator dari Kabupaten Toraja Utara
dengan nama inovasi Gema Sajiku atau Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku. Baik, masalah munculnya inovasi Gema Sajiku ini pada tahun 2019 di Toraja Utara itu dari jumlah penduduk 2.228 dengan terdapat 685 dengan kasus ODGJ. Kemudian dari 685 ODGJ ini di Kabupaten Toraja Utara itu ada 34 yang kasus pasung. Kemudian di wilayah Kecamatan Buntao di Puskesmas itu berdasarkan hasil pendataan kami di 6 kelurahan Lembang dan kelurahan itu terdapat 71 kasus ODGJ dan 5 diantaranya adalah kasus pasung. Kemudian diharapkan pada tahun 2023 ini Buntao akan bebas pasung, insya Allah. Lanjut. Tujuan daripada inovasi ini adalah yang pertama itu menurunkan kasus ODGJ melalui deteksi dini gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat, khususnya di sekolah. Kemudian yang berikut mengedukasi masyarakat itu supaya mereka mempunyai pengetahuan tentang pengetahuan kesehatan jiwa sehingga dapat menangani gangguan jiwa di wilayah masing-masing. Kemudian yang berikut bahwa inovasi ini diharapkan di Toraja Utara itu tidak ada ODGJ yang terlantar, kemudian berobat teratur, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah harus bebas pasung. Kemudian yang berikut tujuan yang berikut bahwa melalui inovasi Gema Sajiku ini kami menggalang pemerintah setempat khususnya di Kecamatan Buntao di Lembang Isong Kalua itu menyiapkan dana, kemudian berperan aktif dan berpartisipasi dalam penanganan ODGJ. Lanjut. Kemudian sisi kebaruan daripada inovasi ini adalah pertama itu pembentukan kader kesehatan jiwa di setiap lurah Lembang itu sebanyak 2 orang. Kemudian di Kecamatan Buntao juga kami terapkan desa siaga sehat jiwa. Ya. Kemudian yang berikut kebaruan yang berikut bahwa di program jiwa itu kami melakukan kunjungan rumah. Kemudian pada kunjungan rumah ini kami mengajarkan cara-cara mengatasi penata laksana gangguan jiwa ini dengan cara beberapa teknik ya. Kemudian di situ salah satunya adalah teknik relaksasi dan napas dalam pada penderita atau ODGJ yang mengalami marah atau perilaku kekerasan. Kemudian pada halusinasi pendengaran kami mengajarkan cara mengatasi pasien itu dengan cara teknik menghardik. Ya. Kemudian yang berikut bahwa di lintas sektor itu kami sepakati Buntao sebagai puskesmas peduli kesehatan jiwa, kemudian sekaligus membuat adanya inovasi Gema Sajiku ini. Kemudian yang berikut bahwa di Buntao itu termasuk daerah yang paling banyak atau kecamatan yang paling banyak ODGJ-nya itu 71 dari semua kecamatan itu. Dalam penanganannya itu kita melibatkan semua unsur, ya, semua elemen, bukan cuma kesehatan tapi semua, ya, termasuk tokoh adat dan tokoh agama ini, tokoh masyarakat ini kita libatkan untuk pengobatan dan penanganan pasien. Kemudian secara khusus itu di Toraja Utara itu kita libatkan tokoh agama untuk pengobatan spiritual ini, ya. Jadi terapi spiritual. Kemudian yang berikut bahwa kami melakukan kolaborasi pemangku kebijakan itu, misalnya dalam keamanan pelaksanaan program ini kami kerjasama dengan Babin Kantikmas, Babinsa, kemudian Satpol PP, kemudian Hansip di semua kecamatan. Lanjut. Ya, kegiatan-kegiatan inovasi Gema Sajiku ini pertama itu pendataan ODGJ di semua Lembang itu 6 Lembang. Kemudian setelah kita melakukan pendataan ini, data yang kami dapatkan di Lembang itu kami sampaikan di lintas sektor untuk menggalang komitmen lintas sektor untuk pelaksanaan inovasi Gema Sajiku ini. Lanjut. Yang berikut setelah kami melakukan pertemuan di lintas sektor, kami mengumpulkan keluarga dari ODGJ ini untuk kita melakukan kesepakatan bersama, termasuk bagaimana
mengajarkan dan menolong penderita di ODGJ ini di rumah atau di tempat masing-masing. Ya, salah satunya saat kunjungan kita mengajarkan teknik menghardik dengan pada gangguan ODGJ dengan halusinasi. Ya, lanjut. Ya, kemudian kegiatan yang berikut itu adalah dengan adanya permasalahan di Toraja Utara itu yang banyak gangguan jiwa, maka kami bentuk pelaksanaan inovasi Gema Sajiku. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan Gema Sajiku ini sangat didukung oleh semua lintas sektor. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian yang berikut adalah yang tadi tidak terdelete namanya itu salah satu kegiatan kami inovasi Gema Sajiku adalah mengantar pasien ODGJ itu dirujuk ke rumah sakit, mendampingi. Ya. Kemudian yang berikut adalah yang tak kalah pentingnya di akhir hasil akhir daripada Gema Sajiku ini adalah tidak ada yang dipasung. Jadi semuanya harus dilepaskan. Jadi tahun 2023 kami sudah canangkan di Puskesmas Buntao bebas pasung pada tahun 2023. Ya, kesesuaian kategori di ini adalah inklusif dan berkeadilan. Artinya dalam pelaksanaan ini semuanya kami laksanakan secara berkeadilan tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang berikut pada kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini adalah bahwa Gema Sajiku itu selaras perjuangan, yaitu pada tujuan poin 34. Ya. Iya, baik, terima kasih Bapak. Waktu presentasi sudah selesai, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kadis kembali lagi untuk memberikan testimoni atas kelanjutan inovasinya. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatan kedua kalinya untuk kami dari Dinas Kesehatan. Langsung saja bahwa Dinas Kesehatan kami sangat mendorong semua pengelola program di Puskesmas untuk berinovasi. Karena memang pada dasarnya masih banyak hal masalah kesehatan yang harus diselesaikan dengan cara-cara yang terbaru. Karenanya kami sangat mengapresiasi 3 inovator yang hadir hari ini mewakili Toraja Utara. Semoga kedepannya masih lebih banyak lagi. Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku, Gema Sajiku, yang namanya gerakan masyarakat berarti masyarakat yang harus bergerak. Karenanya melibatkan banyak sektor, lintas program untuk berkelanjutan program ini. Dan ini menjadi poin utama untuk pencapaian SPM. Kami tahu SPM kami untuk bidang kesehatan jiwa di angka 2020 di tahun 2022 baru sampai 93%. Hadirnya Gema Sajiku dan kami berharap ini akan direplikasi ke seluruh puskesmas sehingga ini dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan cakupan SPM yang lebih tinggi lagi. Targetnya adalah 100%. Dan dengan Gema Sajiku ini dan nantinya kalau sudah direplikasi maka kita harapkan akan banyak sekali pasien ODGJ yang akan berobat dengan teratur, termasuk diterima oleh keluarganya karena lebih banyak keluarga yang menolak pasien ODGJ ini, dan tentunya angka pasung akan menurun seperti yang disajikan tadi. Hari ini kami mencatat 48 pasung pasien ODGJ di Toraja Utara yang dipasung. Kami berharap dengan Gema Sajiku ini itu bisa sedikit demi sedikit diturunkan karena ada edukasi yang lebih masif kepada keluarga dan masyarakat. Dan kasus bunuh diri juga yang terkait dengan ODGJ ini kami sampaikan juga ini cukup tinggi hari-hari ini sehingga dengan inovasi-inovasi seperti ini bisa mendorong keluarga-keluarga masyarakat untuk bisa sadar diri, sehat jiwa, mental, lalu tidak melakukan upaya-upaya mematikan diri sejak dini, bunuh diri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Kadis. Kita beri aplaus dulu untuk inovasi Gema Sajiku, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilahkan kepada para panelis. Ini saya lihat Pak Lukman sudah berancang-ancang ini. Ya. Dari tatapan matanya saya sudah melihat banyak pertanyaanku ini Retno. Ya, baik, silakan Pak Lukman. Iya, terima kasih Mbak Retno. Tahun berapa dulu itu ada inovasi serupa di cuma saya lupa di Tanah Toraja Utara atau di Toraja? Di Toraja ya, waktu itu. Ya, dokter waktu itu yang ininya ya. Ya, jadi nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan itu. Mudah-mudahan inovasi itu juga masih lanjut. Ya, bebas pasung. Ya, Toraya bebas pasung dulu itu. Ya, berarti Toraja Induk ya. Ya,
Kalau kita lihat videonya tadi kan kolaborasi ya, jadi perlu ditonjolkan ya apa metode yang yang dipakai di dalam rangka mengurangi ini. Ya memang kita lihat kalau di Toraja ini kan menjadi suatu hal yang luar biasa memang sampai orang dipasung sampai tadi bukan disampaikan bunuh diri segala ya. Jadi itu mungkin nanti perlu ini Pak, dielaborasi itu ininya. Terus yang paling penting proposalnya saya lihat paparan tadi itu sudah sangat bagus nih. Jadi tolong paparannya di uraian-uraian yang ada di proposal itu diramu kembali, diolah kembali mengacu ke bahan taya yang sudah disampaikan tadi. Ya, saya kira itu Mbak Retno. Cukup Bapak? Ya. Saya kira 1 malam mau bertanya ini Bapak. Ya, baik selanjutnya kami persilakan kepada para jenderal. Silakan Bapak. Ada? Boleh, lanjut. Baik, terima kasih Ibu Retno. Pada tim inovasi kami juga apresiasi. Ini sudah ada beberapa daerah yang melaksanakan ini inovasinya ini. Ada Bone, ada Bulukumba. Bulukumba kemarin malah jadi inovasi di penilaian PPD ini soal ODGJ. Ya. Penanganannya juga hampir sama. Yang saya ingin tahu ini mudah-mudahan ini ODGJ ini bukan dampak daripada hipertensi ya. Bukan jadi iya, mungkin tekanan hidup kali ya. Kebanyakan ya. Ini di puskesmasnya ada psikiaternya enggak? Tidak ada Pak, hanya ada. 1 Pak, tapi itu pun di Tanah Toraja Pak. Di Toraja Utara belum. Kurang ya. Terus dari mana dapat ambilan psikiater untuk membantu penanganan ini? Baik izin Bapak Ibu, kami di Toraja Utara itu masih kerjasama dengan Tanah Toraja dan Toraja Utara itu dalam hal untuk rujukan ODGJ. Di Laki Padara itu hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian kami di Toraja Utara itu Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi beliau berbagi untuk 2 kabupaten karena kebetulan kami di Toraja Utara belum ada psikiater sehingga beliau berbaik hati untuk masih bisa bekerja sama dengan Toraja Utara. Terima kasih. Ya mungkin nanti perlu itu dianukan kebutuhan psikiater untuk. Sudah ada 1 Pak. Sementara pendidikan. Saya juga belum melihat ini keunikan penanganannya ya. Pelayanannya terhadap ODGJ ya di Toraja Utara. Ada berapa banyak sih di sana Pak? Banyak ya? Di lingkup wilayahnya per kecamatan atau di wilayah kerjanya? Per kecamatan Pak. Kecamatan ya? Iya. Dalam 1 kecamatan ada berapa banyak Pak? Sesuai hasil pendataan kami Pak, dari 6 lurah Lembang itu terdapat 71 orang dengan gangguan jiwa dan 5 diantaranya adalah kasus pasung. Dan sementara ini yang kami sudah tangani, saya lepaskan dari pasung itu dengan kerjasama Babinsa, pemerintah, itu sudah 3, sisa 2 yang harus saya bebaskan di tahun ini. Dan sebelum saya datang Pak, saya kunjungi ke rumah itu sudah siap, katanya menunggu saya baru saya antar langsung ke rumah sakit. Jadi nanti kalau saya pulang sisa 1 Pak. Makasih. Iya, baik. Berapa lama pelayanannya itu penanganannya supaya bisa sembuh rata-rata gitu? Makasih Pak. Jadi menurut teori Pak, kerusakan sel otak atau rusaknya sel otak itu sangat fatal dibanding dengan rusaknya jaringan otot itu. Jadi kalau otot itu rusak katanya bisa sembuh kembali, tapi kerusakan sel otak itu sangat susah. Andaikan rantai, seandainya 1 selnya rosak itu sudah renggang begini Pak. Jadi untuk sembuhnya Pak, untuk 100% sembuh tidak, tapi untuk penanganan yang makan obat teratur, perlakuan yang bagus itu mencegah kekambuhan sehingga pasien itu bisa produktif tetap. Dan terbukti bahwa setelah ada sudah 3 yang saya kasih kalau itu sudah bisa kerja-kerja di rumah Pak. Itu pun sekaligus menjadi masih bimbingan keluarga. Ya. Ini harusnya ada ya. Itu laporan sedini mungkin. Jadi sebelum mungkin baru 1 hari dipasung atau ada gejala-gejala gitu sudah seharusnya ini ada laporan. Harusnya ini Bapak ini mengutamakan untuk sosialisasi penanganan ini.
Ya. Jangan sampai sudah rusak fisiknya baru ada melaporkan. Ya, akhirnya iya. Terus yang saya ingin tahu Pak, langkah-langkah penanganannya gitu, pelayanannya seperti apa Pak? Coba diceritakan aja secara singkat. Baik, terima kasih. Izin saya menyampaikan bahwa saya pun status saya saat ini adalah kepala puskesmas, tapi saya tidak melepaskan program jiwa. Karena ini pertama dari segi fisik Pak. Umpamanya kalau perempuan yang pegang itu kan perempuan, bukan kita remehkan perempuan, tapi ya kalau laki-laki itu bisa membela diri. Kemudian yang berikut bahwa di Toraja Utara khususnya di Bontau Pak, paling banyak kasus ODGJ, sehingga saya mengambil inisiatif bahwa harus ada berinovasi untuk menolong saudara-saudara saya. Jadi harus ada inovasi. Kemudian pertama itu langkah-langkahnya itu kami pertama itu yang sudah perkenalkan tadi pendataan. Kemudian setelah mendata kita paparkan data di lintas sektor, kemudian setelah lintas sektor kami panggil keluarga ODGJ untuk bagaimana berembuk tentang penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Kemudian yang berikut bahwa kami yang tak kalah penting adalah deteksi dini adanya gangguan jiwa di masyarakat dan termasuk di sekolah yang umur 10 sampai 18. Kemudian yang berikut pada kunjungan rumah kami mengajarkan berbagai teknik dan cara penanganan ODGJ. Punya pasien yang marah itu kita ajarkan teknik relaksasi dengan napas dalam. Kemudian pada penderita ODGJ dengan halusinasi itu saya mengajarkan di kunjungan rumah itu bagaimana cara mengatasinya dengan yaitu menghardik. Ya. Kemudian yang berikut bahwa program inovasi ini sangat didukung berbagai elemen di masyarakat di Kecamatan Bontau, dari tokoh agamanya, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah. Jadi kami bersama-sama dengan Babinsa juga, Babin Kaptikmas. Ya, jadi saya rasa ini inovasi Gema Sajiku di Puskesmas Bontau ini sangat tepat karena mampu menurunkan kasus pasung yang diharapkan sesuai dengan PMK 754 tahun 2017 itu pada pasal 1 ayat 3 bahwa pemasukan adalah pembatasan ruang gerak. Pembatasan ruang gerak ODGJ sehingga menyebabkan kehilangan pergerakan daripada ODGJ itu, dan tak kalah penting itu kalau mempunyai kehilangan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ itu sendiri. Terima kasih. Terus kapan kondisi yang bagaimana yang dibawa ke rumah sakit? Pada kondisi yang kami alami di puskesmas itu, sebagai puskesmas itu ada promotif dan preventif itu. Kemudian kalau ada kasus-kasus itu yang berat itu kami dampingi. Tadi saya sudah paparkan pendampingan ODGJ dalam rujukan ke rumah sakit untuk kami konsultasi dengan psikiater yang Dr. Kestanti tadi itu, dan sebelumnya itu kami telepon bahwa kami akan berkunjung. Jadi ini prosedur yang kami lakukan, dan saya kira ODGJ ini tidak akan sembuh total, tapi saya kira kalau kita cegah melalui promotif preventif itu, edukasi keluarga dan masyarakat itu bisa menurunkan kasus pasung, dan doakan tahun 2023 Bontau bebas pasung insya Allah. Bagus. Oke, baik. Cukup Pak Jendra? Ya, cukup. Ya, baik. Dari Ibu Fadia ada? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Retno. Pak Kapus ini menyampaikannya dengan sangat baik. Saya suka performance Bapak ya di dalam menyampaikan inovasi ini. Moga-moga saja inovasi ini juga bisa berhasil lolos ke nasional ya. Harapan kami begitu. Sejarah kedua sebenarnya setelah pasung Toraja bebas pasung ya, ada lagi dengan judul yang berbeda dengan cara-cara yang lebih menarik gitu. Pertanyaan saya di keunikannya ini, Bapak melibatkan kader apa Pak? Kader kesehatan itu maksudnya apa tuh? Kader kesehatan jiwa dari puskesmas ya? Baik Bu, ini kader kesehatan jiwa ini yang kita namakan sekarang kader PDP Pak, karena bukan lagi jiwa yang ditangani kader ini. Kalau dulu saya namakan kader kesehatan jiwa karena itu betul-betul memantau. Dari mana dia unsurnya? Ya, jadi 6 kelurahan Lembang ini kita ambil 2 orang satu kelurahan dan di-SK-kan oleh Lurah Lembang. Dari unsur? Di unsur masyarakat yang mau membantu, dan itu tadi pergerakan. Jadi ini salah satu gerakan masyarakat. Nah, untuk, kalimat keunikan jangan menyebut pembentukan.
tapi langsung aja bahwa pelibatan masyarakat menjadi kader kesehatan jiwa. Keren tuh. Tapi Bapak latih dulu ya. Bapak latih dulu. Setelah kami bentuk Pak, kami latih. Dan ya, ini hanya bukan hanya cukup. Kalimatnya di keunikan yang dari menarik adalah jadi kader masyarakat menjadi kader kesehatan jiwa. Itu yang keren tuh. Nah, nanti di dampaknya Bapak nanti harus melihat, jadi sebelum inovasinya Bapak berapakah tidak ada kader, setelah ini Bapak menghasilkan kader-kader terlatih berbasis masyarakat. Kan sebenarnya ini gerakan masyarakat ini adalah program inovasi-inovasi berbasis komunitas ya. Jadi Bapak melibatkan masyarakat lebih banyak dalam gerakan ini. Lalu kemudian melalui kesepakatan lintas sektor, puskesmas peduli kesehatan jiwa dan Batau bebas pasung. Jamak ambil gitu kalimat keunikan Pak. Yang menurut saya menarik juga menjadi keunikan ini adalah teknik yang Bapak gunakan. Jadi teknik relaksasi, olah nafas. Ini kan sama seperti tekniknya hipnoterapi. Dalam medis itu istilah apa Pak? Namanya relaksasi itu? Ini teknik relaksasi dan napas dalam ini artinya membuat orang itu rileks. Tidak ada nama medisnya tuh. Tidak, bukan mengajarkan berbagai metode, tapi pendekatan yang Bapak gunakan dengan menggunakan olah nafas dan relaksasi itu ada nama medisnya. Jadi mungkin Bapak harus cari itu. Saya kemarin di ada inovasinya kemarin ANC hipnoterapi dari Luwu Utara itu di 2018 itu menggunakan teknik itu. Jadi relaksasi nafas menurut hipnosis itu ada istilahnya ya. Distraksi Pak. Apa? Distraksi. Pakai dengan pendekatan itu. Jadi treatmentnya menggunakan metode itu dalam hal ini adalah relaksasi dan olah nafas. Jadi kalimat-kalimat pamungkas yang Bapak harus pilih di kalimat keunikan Pak. Karena ini inovasinya Bapak menarik menurut saya ya. Keterlibatan pemerintah Lembang. Pemerintah Lembang itu pemerintah desa ya? Iya. Keren. Jadi apa kontribusinya pemerintah desa Pak? Hanya sekedar menyediakan transport? Jadi keterlibatan pemerintah Lembang ini kami sepakat itu ada MOU. Oke, jadi kalimat keunikannya ini adalah MOU. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk apa nih, kader ya. Jangan dulu sebut transportasinya di kalimat keunikan. Bilang aja pemerintah desa berkontribusi menyediakan alokasi dana untuk kader. Kayak gitu. Nanti Bapak jelaskan di implementasinya pada tahap pertanyaan yang berikutnya. Dan menurut saya kolaborasi dengan pemangku kepentingan ini juga menarik dan ini keren sekali. Kalau dari sisi keunikan ya menurut saya. Tapi Bapak yang menjadi catatannya adalah perlu ada sajikan data laki-laki perempuan Pak. ODGJ laki-laki perempuan yang menjadi pasien ada berapa tuh? Laki-laki perempuan, maksud saya catatannya adalah pisahkan datanya. Ada nggak pasien perempuan? Ada. Ya, usianya berapa? Kan tentu berbeda pendekatan yang Bapak harus berikan kepada ODGJ laki-laki dengan ODGJ perempuan. Lebih rumit mana Pak menghadapi kedua? Berbeda nggak? Lebih unik perempuan Pak. Ada Ibu. Artinya ada mesranya sedikit, ada mesra karena perempuan. Bukan soal nanti hati-hati dengan kata itu karena nanti juga akan mengarah ke stereotipnya. Tetapi paling tidak menurut saya adalah ada pendekatan yang harus dilakukan berbeda dengan laki-laki dan perempuan sehingga ketika orang belajar tentang menghadapi ODGJ, ternyata harus terpisah. Ternyata ada pendekatannya berbeda yang harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Ada juga data setelah dia sehat? Iya, ada data Bu. Setelah kita lakukan edukasi dan ada berapa orang? Sudah ada yang kami lepaskan itu sudah 3. Jadi 3. Dia sudah ngapain aja ini yang 3? Sudah bisa bekerja dalam aktivitas sehari-hari dan apa itu bentuknya? Menyapu, cuci piring. Maaf Bu, kalau kami orang Toraja itu tentang sayur babi sudah bisa ambil sayur babi, minta maaf ya. Di video justru itu yang harus tampil. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Gema Sajiku. Ya, terima kasih Bu Fadia, banyak sekali catatannya. Baik, Bapak inovator dengan timnya dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Kita akan berganti lagi dengan inovasi yang ketiga ya.
masih dari Dinas Kesehatan.